Saya Sarudayat. Kami akan menerangkan pembiayaan bank syariah. Pembiayaan bank syariah. Kami di sini mengambil tema tentang BMT atau Baitul Mal wa Tamlil. BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah golongan ekonomi lemah dengan berlandaskan sistem ekonomi syariah Islam. Dasar hukum BMT adalah koperasi syariah. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh Keputusan Menteri Nomor 91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Undang-undang tersebut sebagai tonggak berdirinya BMT. Yang kedua, jenis-jenis pembiayaan bank syariah. Yang pertama, pembiayaan total bagi hasil atau mudharabah. Kedua, pembiayaan bersama bagi hasil musyarakah. Yang ketiga, pembiayaan pembelian barang bayar jatuh tempo atau murabahah. Yang keempat, pembiayaan pembelian barang bayar angsuran atau bai bid zaman ajil. Mudharabah, pembiayaan total bagi hasil atau mudharabah. Pada pembiayaan dengan akad mudharabah, kerjasama yang dilakukan antara BMT sebagai pemilik modal dengan mudharib sebagai pengelola modal. Pembiayaan bersama bagi hasil atau musyarakah, akad kerjasama di antara pemilik modal yang mencampurkan modalnya untuk tujuan mencari keuntungan dengan prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan dengan penyertaannya. Yang ketiga, pembiayaan pembelian barang bayar jatuh tempo atau murabahah, akad jual beli barang atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Yang keempat, pembiayaan pembelian barang bayar angsuran atau bai bid zaman ajil, akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Syarat pengajuan pembiayaan. Pertama, pengajuan proposal atau pinjaman pengajuan. Kedua, survei lokasi usaha dan lokasi tempat tinggal. Yang ketiga, rapat komite setelah survei lokasi usaha dan lokasi tempat tinggal. Yang keempat, pencairan dari hasil rapat komite. Selanjutnya, bagaimana prosedur untuk pengajuan pembiayaan? Nah, untuk pengajuan pembiayaan yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan bisa langsung datang ke BMT Syariah atau juga bisa melalui marketing BMT Syariah. Yang kedua, customer service mengisi registrasi. Yang ketiga, customer service menanyakan keperluan nasabah. Yang keempat, customer service memberikan penjelasan tentang persyaratan dan juga ketentuan untuk pengajuan pembiayaan. Yang kelima, nasabah harus mengisi formulir dan juga menyerahkan persyaratan yang diminta. Yang keenam, customer service mengecek persyaratan. Jika ada kekurangan dari persyaratan nasabah, maka nasabah harus melengkapi persyaratan tersebut. Yang ketujuh, customer service menyerahkan berkas pengajuan pembiayaan nasabah pada pihak direksi. Selanjutnya, dari pihak direksi memberikan catatan singkat yang berisi pendapat atau instruksi terkait dokumen calon nasabah pada account manager. Selanjutnya, yang kesembilan, account manager melakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas atau dokumen nasabah terkait. Yang kesepuluh, account manager melakukan pengajuan BI checking kepada petugas admin pembiayaan untuk ditindaklanjuti. Yang ke-11, dari petugas admin pembiayaan akan melakukan proses BI checking terkait nasabah pemohon, yaitu melakukan pengecekan dengan cara meminta kepada Bank Indonesia mengenai informasi yang menyangkut track record pemohon dalam berhubungan dengan bank. Selanjutnya, account manager akan melakukan kunjungan langsung kepada calon nasabah untuk memperoleh informasi dan juga profil nasabah mengenai karakter, kondisi usaha, keadaan jaminan, dan mencocokkan data pada surat permohonan pembiayaan atau yang biasa disebut dengan SPP.
dengan kondisi nasabah yang sebenarnya, kemudian memeriksa berkas administrasi dan dokumen lain yang dibutuhkan. Prosedur yang selanjutnya, dari pihak admin dan legal officer melakukan penilaian atau appraisal terhadap jaminan yang diberikan calon nasabah dan melakukan pengecekan usaha. Selanjutnya, account manager melakukan analisa pembiayaan terhadap calon nasabah dan juga melakukan analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh dari calon nasabah dan pihak lain. Berdasarkan data dari SPP dan hasil kunjungan permohonan penyaluran dana. Selanjutnya, proses persetujuan penyaluran dana. Setelah itu, persetujuan atau penolakan permohonan penyaluran dana. Selanjutnya, jika permohon pembiayaan disetujui, maka account manager akan menjadwalkan akad pembiayaan atau membuat surat penolakan jika pembiayaan tidak disetujui. Dan selanjutnya yaitu mengenai customer service, membuat pembukuan atau rekening tabungan yang biasa disebut dengan wadiah. Untuk pembiayaan yang disetujui, maka dari admin pembiayaan melakukan entry data debitur, memeriksa dan juga memastikan bahwa semua dokumen dan persyaratan penyaluran dana telah lengkap. Selanjutnya, proses penandatanganan akad dan pengikatan notaris yang dilakukan oleh legal officer. Selanjutnya adalah pencairan pembiayaan yang dilakukan dalam waktu 1 minggu setelah proses pengajuan pembiayaan. Selanjutnya masalah apa saja yang biasa dihadapi pada jenis pembiayaan syariah. Yang pertama, dari pihak nasabah itu biasanya terjadi kecerobohan nasabah. Yang kedua, pembiayaan dari bank lain, di mana nasabah terkadang melakukan pembiayaan di beberapa tempat dan hal ini menjadi masalah penyebab kemacetan nasabah dikarenakan besarnya kewajiban yang didapatkan lebih besar daripada pendapatannya. Selanjutnya, masalah yang kedua itu dari pihak bank. Masalah yang pertama, analisa yang kurang akurat dalam menganalisa pengajuan pembiayaan. Dari pihak marketing atau IO, kurang teliti dalam menganalisa data nasabah yang mengakibatkan terjadinya kekeliruan dalam penilaian data nasabah. Yang kedua, jangka waktu pembiayaan terlalu lama. Pihak bank sendiri bermaksud untuk meringankan kewajiban nasabah. Namun, dengan jangka waktu pembiayaan yang terlalu lama, terkadang mengakibatkan nasabah lalai dalam pelunasan pembiayaan. Yang ketiga, IO dikejar target atau menjadikan salah satu faktor yang menyebabkan pembiayaan macet, sehingga IO sendiri menggunakan bermacam cara supaya pembiayaan yang diajukan nasabah tersebut tetap dicairkan. Selanjutnya, solusi dari permasalahan pembiayaan. Yang pertama, kita dapat menggunakan cara persuasif, di mana pada tahap pertama yang dilakukan oleh pihak bank dalam mengatasi masalah pembiayaan kepada nasabah yaitu dilakukan secara persuasif. Cara persuasif adalah diskusi antara pihak bank dengan nasabah yang dilakukan dengan pendekatan melalui kunjungan atau silaturahmi dari pihak bank ke rumah nasabah. Selanjutnya, dengan diskusi guna membahas hal-hal yang mengakibatkan masalah pembiayaan dapat terjadi dan mencari solusi terbaik untuk meringankan nasabah. Cara yang kedua itu adalah jalur hukum, di mana jalur ini ditempuh apabila terjadi kebuntuan dalam mencari solusi penyelesaian masalah pembiayaan dengan cara persuasif. Dan apabila nasabah belum juga melunasi angsuran sampai dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Baik, demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.